rasa memakan kari cendawa batang keladi. Kirang rasa tidak terperi, bertemu hadirin yang baik budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Melihat lagi Maha Bijaksana, Zat yang Maha menerima taubat dari hamba-hambanya walaupun hambanya tidak pernah dekat dengannya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat beriring salam kita hantarkan kepada sosok padang pasir yang bergelar Habibullah dan berpangkat Rasulullah. Siapakah beliau? Tak lain dan tak bukan selain baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sepatah dua patah kata yang berjudul membangun generasi muda yang berakhlakul karimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya sebagai pemuda merasa prihatin dengan maraknya tawuran antar pelajar, merebaknya pemakaian narkoba di kalangan remaja, maraknya penggunaan rokok yang masih berstatus pelajar, pergaulan bebas di antara remaja, dan beberapa tindak kejahatan yang melibatkan remaja. Bukankah remaja adalah generasi harapan bangsa? Remaja diharapkan menjadi pemimpin yang akan membawa kemajuan dan kesejahteraan bangsa kita. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak para hadirin semua untuk membangun generasi muda yang berakhlakul karimah dengan hati yang ikhlas. Akhlak mulia akan memuliakan kehidupan kita. Mengapa demikian? Karena akhlak mulia adalah kunci dari segala ranah kehebatan pemuda. Pemuda yang pintar, kalau tak berakhlak mulia, hancurlah negeri ini. Pemuda yang cerdas, berprestasi, kalau tak berakhlak mulia, hancurlah negeri ini. Oleh sebab itu, pondasi yang paling tepat untuk membangun negeri ini adalah akhlak mulia. Para pemuda harapan bangsa, para pemudi harapan pertiwi. Di zaman sekarang ini, untuk menjadi pemuda yang berakhlakul karimah tidak semudah dengan membalikkan telapak tangan. Butuh perjuangan dan tekad yang kuat. Terlebih-lebih dengan merosotnya akhlak para pemuda dan pemudi Indonesia. Bagaimana tidak, adanya televisi sebagai wujud perkembangan zaman malah menyuguhkan tontonan-tontonan yang mengajarkan pacaran, perkelahian dan lain sebagainya. Adanya internet sebagai wujud modernisasi malah menjerumuskan kita untuk terlena, berlama-lama bahkan berselancar di media sosial. Akibatnya apa? Kita tidak lagi mengingat kepada Allah. Itulah kenyataannya. Tak sedikit pemuda-pemudi Indonesia yang terjerumus tersandung kasus gara-gara sosial media. Hadirin yang dirahmati Allah, itulah
itulah gambaran pemuda saat ini. Maka hal-hal yang dapat kita lakukan untuk menjadi generasi rohani yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tidak pacaran. Pacaran menjadi tren tersendiri di kalangan remaja. Na'udzubillah, sebagaimana dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan salah satu jalan yang buruk. Dari ayat di atas sudah jelas bahwa Allah melarang kita untuk mendekati zina, apalagi yang namanya pacaran adalah pintu menuju zina. Mari kita hidup dengan moto jomblo sampai halal. Katakan sekali lagi, tidak pada pacaran. Kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua salah satu cermin dari akhlak mulia, sebagaimana Allah telah berfirman dalam Quran surah Al-An'am ayat 151 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana, yang artinya, dan janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapakmu. Yang ketiga, bersikap sopan santun dalam pergaulan. Sikap sopan santun telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan beliau masih tetap santun dengan musuhnya. Namun hal yang sangat disayangkan, remaja saat ini bisa dibilang jauh dari kata sopan santun. Tak jarang orang mengucap remaja saat ini sebagai makhluk pembawa kekacauan, kericuan dan lain sebagainya. Namun saya yakin tidak semua remaja demikian. Masyarakat dapat menilai demikian karena memang realitanya banyak remaja yang melakukan tawuran. Hal lain lagi, tata krama remaja semakin disorot. Segala tindak tanduknya menjadi bahan penilaian publik. Fenomenanya, semakin canggih alat komunikasi kita, maka semakin canggih pula cara remaja untuk melakukan bully. Bahkan pemimpin negeri ini menjadi bahan bully mereka. Akhir-akhir ini di media sosial banyak generasi yang tidak sependapat. Oleh karena itu, sebagai anak negeri, kita kontrol pergaulan kita kontrol sikap kita, hargai yang tua, sayangi yang muda, meskipun kita berbeda-beda pendapat. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Undur ma qala wala tandur man qala. Lihatlah apa yang saya sampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Bang Manap cantik anaknya, indah rambutnya diikat pita. Mohon maaf atas segalanya, baik sikap maupun kata. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.